Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai prinsip bimbingan dan konseling. Nah, prinsip bimbingan dan konseling itu terdiri dari prinsip umum dan prinsip khusus. Apa saja prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan dan konseling? Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Prinsip umum bimbingan dan konseling itu terkait dengan sikap dan tingkah laku individu. Selain itu, bimbingan berpusat pada individu yang dibimbing, yang disebut dengan si klien. Kemudian, sebelum konselor atau guru BK melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, guru BK atau konselor tersebut harus melakukan identifikasi kebutuhan atau need assessment. Need assessment itu bertujuan agar pelayanan konseling menjadi tepat sasaran sehingga klien merasakan manfaat dari pelayanan konseling yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Tadi sudah dibahas mengenai prinsip umum bimbingan dan konseling. Sekarang kita masuk mengenai prinsip khusus bimbingan dan konseling. Prinsip khusus bimbingan dan konseling itu kita bagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah berkaitan dengan sasaran pelayanan. Kemudian, berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan pengorganisasian. Untuk masing-masing keterangannya akan Ibu jelaskan sebagai berikut. Berkaitan dengan sasaran pelayanan. Sasaran dalam pelayanan bimbingan konseling itu dikenal dengan istilah klien. Klien di sini adalah individu normal yang mengalami permasalahan. Individu normal maksudnya adalah individu yang masih nyambung untuk diajak berbicara. Jadi itu masih menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, intinya bimbingan dan konseling itu melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Klien dalam pelayanan bimbingan konseling itu bisa secara individu atau perorangan, bisa juga secara kelompok. Nah, pembahasan mengenai hal itu akan dibahas pada video berikutnya. Selanjutnya, itu berkaitan dengan permasalahan. Individu tidak akan bisa terlepas dari masalah di dalam kehidupannya. Apa saja ciri-ciri masalah? Yang pertama adalah tidak sesuainya antara harapan dan kenyataan. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah mengganggu pikiran dan perasaan. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga adalah jika tidak diselesaikan atau dipecahkan, itu sangat mengganggu kehidupan si individu. Kemudian yang keempat, sangat dibutuhkan bantuan ahli untuk membantu memecahkan permasalahan itu. Nah, konselor merupakan tenaga profesional yang dapat membantu memecahkan masalah si klien. Permasalahan yang dibahas di dalam pelayanan konseling itu bisa terkait dengan bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Prinsip yang berikutnya adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan. BK itu integral dengan pendidikan. Artinya, bimbingan dan konseling itu tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, karena tujuan BK sejalan dengan tujuan pendidikan. Nah, selain itu, istilah konselor itu termasuk ke dalam pendidik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Prinsip khusus BK yang terakhir adalah berkaitan dengan pengorganisasian. Pelayanan bimbingan konseling itu harus sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Guru BK setelah melaksanakan pelayanan bimbingan konseling harus ditindaklanjuti apa kegiatan berikutnya. Nah, selain itu, bimbingan dan konseling memiliki induk ataupun organisasi besar yang dikenal dengan sebutan APKIN, yaitu Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Demikian video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.